Hai sahabat hati, berjumpa lagi dengan kita di YouTube channel KBKR. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia ya. Terima kasih buat sahabat hati yang sudah support kita sampai hari ini. It means a lot. Gak terasa sekarang ini sudah memasuki akhir bulan Juni. Gimana teman-teman semua? Sudah pada mulai liburan kemana? Atau masih ada yang pusing sama proker organisasi? Hehehe, tetap semangat ya menjalani hari dan kegiatan apapun yang sudah kalian pilih untuk menjadi jembatan menggapai cita. Jadi, kali ini kita akan bahas satu tema menarik, yaitu socially awkward. Nah, sebenarnya apa sih socially awkward itu? Tandanya gimana kalau kita mengalami hal tersebut? Tips untuk mengatasi socially awkward itu bagaimana? Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak videonya sampai habis. Apa itu socially awkward? Melansir dari Asisten Profesor of Psychology yakni Joshua Clegg menjelaskan bahwa socially awkward merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang ketika ia percaya kalau keinginannya untuk diterima oleh orang lain terancam pada suatu kondisi tertentu. Artinya, seorang socially awkward itu merasa malu atau canggung saat harus berinteraksi dengan orang lain atau berada di lingkungan yang ramai. Socially awkward ini tidak sama dengan kepribadian introvert loh sahabat hati. Introvert cenderung nyaman dengan diri sendiri dan cenderung cepat lelah jika berada di keramaian. Akan tetapi, seorang introvert masih bisa menjalani pergaulan dengan baik. Sementara, socially awkward cenderung menghindari keramaian atau interaksi dengan orang lain karena mereka takut melakukan sesuatu yang memalukan. Meskipun sama seperti introvert yang nyaman dengan diri sendiri, socially awkward punya karakteristik yang berbeda jauh dari introvert. Selanjutnya, ciri dari socially awkward yang pertama adalah tidak nyaman berada di lingkungan yang ramai. Umumnya, orang yang mengalami socially awkward tidak nyaman berada di lingkungan ramai karena harus melakukan interaksi. Mereka kesulitan untuk membangun interaksi yang nyaman seperti melakukan kontak mata. Fokus pembicaraan atau kontak mata pada lawan bicara bisa membuat diri sendiri sangat lelah. Bahkan, akibat kesulitan untuk membangun kontak mata, mereka pun bisa jadi linglung dengan pembicaraan yang berlangsung karena saking fokusnya untuk membuat kontak mata saat berinteraksi dengan orang lain. Ciri kedua, suka membicarakan topik yang umum. Ketika membangun sebuah pembicaraan, mereka lebih suka membicarakan topik yang umum diketahui oleh banyak orang. Membicarakan masalah spesifik, apalagi masalah pribadi lawan bicara, bisa membuat mereka bingung harus bereaksi seperti apa. Jadi, sebisa mungkin mereka akan membawa lawan bicara untuk membicarakan topik-topik umum selama percakapan. Ciri ketiga, cari kesibukan supaya tidak diajak bicara. Untuk menghindari orang lain mengajak bicara, biasanya mereka berpura-pura bermain handphone atau pakai earphone. Dua benda itu bisa menjadi penyelamat untuk menghindar dari kewajiban melakukan interaksi. Daripada harus berinteraksi secara real, mereka cenderung lebih mudah membangun interaksi secara online. Pasalnya, ini tidak perlu menunjukkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Selanjutnya, ada penyebab seseorang mengalami socially awkward. Yang pertama, seseorang yang mengalami socially awkward itu punya pengalaman traumatik, atau pernah dipermalukan di depan umum, atau bisa juga menerima respon yang berlebihan saat mereka melakukan kesalahan kecil. Dengan mereka mendapat respon tersebut, akhirnya muncul perasaan kecewa dan mereka kapok untuk melakukan interaksi kembali. Selanjutnya, pribadi yang lebih sering berinteraksi lewat media sosial atau berbincang online juga menjadi faktor dari seseorang mengalami socially awkward nih sahabat hati. Saat interaksi online, kan kita nggak perlu menunjukkan gestur atau pandangan mata, jadi bisa leluasa berbincang. Nah, berbeda saat orang tersebut berinteraksi secara offline. Pasti mereka akan mengalami kecanggungan sosial karena dari kebiasaan berinteraksi secara online tadi. Adapun tips-tips mengatasi socially awkward. Yang pertama, belajar untuk tidak menghindar dari situasi canggung. Jika kita terus menghindar dari ketakutan, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan solusi yang tepat. Bahkan dengan terus-menerus menghindar, bisa memperpanjang perasaan takut dari dalam diri kita. Cobalah untuk mulai amati perilaku orang lain dalam berinteraksi untuk mendapatkan gambaran cara melakukan percakapan. Yang kedua, nikmati prosesnya. Jika akan pergi ke sebuah acara, mungkin yang akan kita bayangkan pertama kali adalah situasi di sana, orang-orang yang akan ditemui, dan juga memikirkan apa yang bisa jadi bahan obrolan. Nah, daripada kepikiran apakah akan melakukan suatu hal yang memalukan atau apakah obrolan yang dibangun akan cocok atau tidak, lebih baik berusaha rileks dan menikmati acaranya. Dan yang ketiga, terus belajar.
Kamu bisa melihat socially awkward sebagai pengalaman untuk belajar. Misalnya, di acara sebelumnya kamu sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, di acara selanjutnya, kamu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memikirkan beberapa topik menarik untuk dibicarakan. Nah, gak kerasa udah sampai di akhir video aja nih. Menurut Sahabat Hati, gimana pembahasan tentang social awkward ini? Semoga buat kalian yang mengalaminya bisa terbantu dengan tips yang udah kita berikan dan membantu keluar dari zona social awkward ya. By the way, kita punya quotes untuk menjadi penyemangat kalian nih, dengerin ya. Ketika kamu merasa mengalami social awkward, ingatlah bahwa terdapat keunikan yang tak tertandingi di dalam dirimu. Gimana? Oke kan? Nah, buat konten selanjutnya, kalian boleh banget request di kolom komentar kita mau bahas apa lagi. Last but not least, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel KBKR untuk konten-konten menarik selanjutnya. See you! Dadah!